Banjir dan longsor menerjang 2 kecamatan. 1 orang hanyut dan meninggal dunia. Penyelamatan sopir truk terjepit kabin kemudi berlangsung dramatis. Pengosongan paksa lahan sengketa berlangsung ricuh. Kericuhan warnai unjuk rasa ratusan orang pengungsi. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Kamis 9 Mei 2024. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, unjuk rasa ratusan orang pengungsi dari berbagai negara di Makassar, Sulawesi Selatan berujung ricuh. Para pengungsi menuntut UNHCR memberangkatkan mereka keluar dari Indonesia untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Kericuhan tak terelakkan saat aparat kepolisian berusaha membubarkan para pengunjuk rasa agar mereka segera kembali ke tempat pengungsian. Masa menolak dibubarkan hingga terlibat adu mulut menjadi pemicu kericuhan pada unjuk rasa ratusan orang pengungsi dari berbagai negara di kota Makassar, Sulawesi Selatan ini. Bahkan salah satu pengungsi wanita jatuh pingsan. Pembubaran unjuk rasa karena dianggap mengganggu ketertiban dan arus lalu lintas karena mereka menggelarnya hingga malam hari. Sebenarnya tidak ada gesekan tadi. Hanya kita menghimbau, tapi ya itulah ulahnya mereka. Kita menghimbau untuk segera pulang, tapi sepertinya mereka mau melawan juga. Sudah stop kita tadi. Dari tadi siang kita sudah himbau. Para pengungsi menuntut UNHCR segera memberangkatkan mereka keluar dari Indonesia untuk mendapat hidup yang lebih layak. Orang di sini untuk masalah demo, mau ke demo, untuk proses untuk bisa negara 3 berlambat di sini karena tidak ada sekolah, tidak ada di sini kerja, tetap makan di rumah tidur saja. Para pengungsi ini berasal dari Myanmar, Afghanistan, Suriah, meminta untuk keluar Indonesia dengan tujuan Australia, Amerika, hingga Eropa. Namun hingga kini belum ada negara yang siap menerima para pengungsi yang telah tinggal hingga belasan tahun di Indonesia tersebut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di informasi lain, pemirsa, seorang pengemudi truk pakan ternak terjepit di kabin kemudi setelah terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut pasir di jalur Pantura Pasuruan, Jawa Timur pada hari Rabu. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi korban terjepit badan truk yang rusak parah. Masyarakat dan petugas kepolisian berjibaku menyelamatkan seorang sopir truk pakan ternak yang terjepit di ruang kemudi setelah terjadi kecelakaan dengan truk pengangkut pasir di jalur Pantura Pasuruan, Jawa Timur. Evakuasi terhadap korban berlangsung dramatis lantaran bagian depan truk rusak parah. Evakuasi juga makin sulit karena ruang kabin dipenuhi pasir akibat tabrakan. Setelah 1 jam, korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil. Kecelakaan diduga terjadi karena truk pakan ternak hilang kendali, oleng melanggar marka jalan dan menabrak truk pasir dari arah berlawanan. Ya pemirsa, setelah berkumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya banjir dan longsor menerjang 2 kecamatan, 1 orang hanyut dan meninggal dunia. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya pemirsa, selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya pemirsa, eksekusi lahan sengketa seluas 64 hektar di Serdang Bedagai, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Seorang pria yang diduga merupakan keluarga ahli waris menjadi korban kemarahan warga. Kericuhan terjadi saat tim jurusita Pengadilan Negeri Seirampah hendak menggelar praeksekusi lahan di Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Selasa sore.
puluhan warga yang mendiami lahan sengketa tidak terima dan menyerang jurusita, serta seorang pria yang diduga merupakan keluarga ahli waris. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Seirampah sudah memenangkan ahli waris atas nama Tengku Nurhayati terkait sengketa lahan seluas 64 hektar tersebut. Dalam ini, sewaktu dilakukan konstatering, terjadi pengerahan massa dari pihak masyarakat yang kita tidak tahu, yang kita duga ada aktor intelektual dalam proses itu agar proses eksekusi yang dilakukan oleh klien kita tidak berjalan ataupun konstatering yang dilakukan klien kita tidak berjalan. Pihak ahli waris akan melaporkan tindak penganiayaan yang dialami anggota keluarganya ke pihak berwajib. Sementara itu, Pengadilan Negeri Seirampah akan kembali melakukan proses eksekusi lahan pada pekan depan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Di peristiwa lain, pemirsa, banjir dan longsor melanda 2 kecamatan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Selain sejumlah rumah dan sarana umum rusak, bencana itu juga menelan korban jiwa. Warga berjibaku untuk menyelamatkan diri dan sejumlah barang berharga termasuk sepeda motor dari terjangan arus deras menyusul banjir dan longsor melanda kawasan Hulu Sadang, Lembang, Pindrang, Sulawesi Selatan. Curah hujan yang tinggi di wilayah ini berdampak longsor dan banjir di 2 kecamatan di Lembang dan Batu Lapa. Bencana ini juga berakibat pada sejumlah rumah, warga, dan sarana umum rusak. Intensitas hujan tinggi yang terjadi mulai sejak tanggal 3 dan ini berturut-turut terjadi tanggal 7, 8, 9 ini kami laporkan sesuai dengan data Pusdalop kami itu berpotensi kerawanan untuk banjir dan longsor di daerah Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lapa. Bahkan seorang warga berusia 40 tahun meninggal dunia setelah jatuh dan hanyut di saluran irigasi yang meluap di kawasan ini. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Hujan deras yang mengguyur kota Jambi membuat sejumlah permukiman terendam banjir pada Rabu pagi. Aktivitas warga pun terganggu. Salah satu permukiman yang tergenang banjir Rabu pagi adalah perumahan Kembar Lestari 1 di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Banjir bukan hanya merendam jalan hingga setinggi setengah meter, tapi juga masuk ke rumah-rumah. Tadi malam hujannya lebat, cuma kan ini berhenti, dah tuh hujan lagi, dah tuh berguyur hujan lagi terus kan, tuh jadi kan tengah-tengah naik. Ketinggian banjir yang terus bertambah membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah terpaksa dihentikan. Para siswa dipulangkan lebih awal. Anak-anak sebagian sudah sedang belajar. Wah, airnya naik. Air naik. Jadi mengingat air itu sangat deras naiknya, terpaksa kami WA orang tua, wali murid untuk menjemputkan anaknya. Sebagian anak yang besar-besar pulang sendiri. Warga berharap pemerintah setempat segera melebarkan saluran drainase di sekitar permukiman agar banjir tak lagi menggenang setiap kali hujan lebat turun. Rick Harsen melaporkan dari Jambi. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur terbakar. Kobaran api bersama letupan yang menyertai kejadian itu sempat membuat warga panik. Kebakaran di Jalan Cempedak RT 1 RW 3, mohon bantuannya. Sejumlah letupan mengiringi kobaran api yang cepat melahap sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari Rabu. Api pertama kali terlihat dari lantai 2 rumah yang diawali dengan asap tebal hingga membakar seluruh isi bangunan. Banyaknya material kayu di lantai 2 rumah membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena hubungan pendek arus listrik dari lantai 2 rumah. Kalau perambatan alhamdulillah karena ini bangunan permanen, jadi merambat ke kanan tidak ada, ke kirinya itu gang. Jadi alhamdulillah hanya rumah ini saja. Terus kendalanya juga jalan cukup sempit ya, dan jalan raya tengahnya juga padat sekali, dan rumah ini ada dalam lingkupan gang. Dugaan sementara api? Sementara kemungkinan besar diduga dari korsleting listrik.
Tim Puslapfor Polri kembali mendatangi lokasi terbakarnya 3 kapal pencari ikan yang menewaskan 3 orang di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu siang. Ya, selain meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga mengambil sejumlah sampel air dari ruang mesin kapal. Begitu tiba di lokasi Rabu siang, tim Puslapfor Polri langsung memeriksa kapal yang paling awal terbakar, mulai dari bagian luar kapal hingga ruang mesin, tempat ditemukannya ketiga jenazah korban tewas. Selain mengambil contoh air yang berada di dalam ruang mesin, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Kami lihat dan dilaporkan memang ada sekitar 4 kantong barang sampel ya yang diambil oleh Puslapfor Mabes Polri. Seperti rencananya sudah kami sebutkan tadi, ada trafo, beberapa sampel cairan, kemudian sampel kabel yang terbakar, kemudian beberapa sampel bagian kapal yang dibawa juga untuk tim Puslapfor. Polisi juga memintai keterangan 3 saksi di lokasi yang terdiri dari kru kapal dan pihak keamanan di pelabuhan. Dengan demikian, total saksi yang telah dimintai keterangan dalam kasus ini menjadi 8 orang. Insiden terbakarnya 3 kapal pencari ikan terjadi hari Minggu lalu. Awalnya api berkobar hebat dan membakar hanya 1 kapal, yakni KM Rejeki Melimpah yang sedang bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Tapi api lalu merembet dan menghanguskan 2 kapal lain yang sandar di dekatnya. Setelah api bisa dipadamkan, 3 orang yang terdiri dari kepala ruang mesin kapal dan 2 teknisi ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di ruang mesin kapal. Seluruh korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin malam untuk diidentifikasi dan diotopsi. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Masih terkait kebakaran, pemirsa, titik api kembali muncul di 30 kios yang terbakar di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Sementara 2 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Pagar Alam, Sumatera Selatan, ludes dilalap api. Dua rumah semi permanen di Kampung Belakang Obak Beringin Jaya, Pagar Alam, Sumatera Selatan ini ludes dilalap si jago merah. Api dengan cepat membakar bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari bahan kayu. Sejumlah perabot rumah tangga ikut terbakar. Dibantu petugas, warga bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga munculnya api berasal dari korsleting di salah satu rumah. 2 unit rumah semi permanen yang berdempetan status kebakaran. Pemilik rumah masih berada di dalam rumah. Kelihatan ada jeritan api berkobar dari atas rumah atau lantai 2. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. 1 jam kemudian api dapat dipadamkan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran kembali mendatangi 30 peta kios yang terbakar di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Pasalnya muncul kembali titik-titik api. Petugas pemadam kebakaran bersama tim forensik Mabes Polri masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pedagang berharap ada relokasi sementara agar para pedagang bisa tetap berjualan. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa kecelakaan lalu lintas, sebuah mobil mewah tersangkut di tembok Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Diduga pengemudi wanita yang berusia 50 tahun itu hilang kendali. Mobil mewah ini tersangkut di tembok pagar Satsabara Polrestabes Medan di Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai wanita berusia 50 tahun ini melaju dari arah Simpang Podomoro. Mobil berwarna putih itu lalu menabrak mobil SUV yang terparkir di bahu jalan, tiang listrik dan warung. Minibus itu pun ikut ringsek. Diduga pengemudi hilang kendali hingga melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kini sang pengemudi yang mengalami trauma dirawat di rumah sakit. Menyenggol 1 unit kendaraan jenis Avanza yang sedang parkir di sebelah kiri. Setelah dia menyenggol unit yang parkir itu, kehilangan keseimbangan, bersentuhan lagi dengan tiang listrik yang jaraknya berdekatan, kemudian menyenggol lagi warung di sebelahnya yang lokasinya kurang lebih di sebelah kanan kantor Samapta. Setelah itu dia menabrak tembok kantor Samapta dan berakhir dalam posisi seperti yang ada di Instagram itu.
Pihak kepolisian Satlantas Polrestabes Medan masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, beberapa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di sejumlah daerah di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kecelakaan melibatkan sepeda motor hingga mengakibatkan seorang terluka parah. Seorang pengendara motor tergeletak tak berdaya setelah mengalami kecelakaan ditabrak motor lain di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu. Kecelakaan bermula ketika korban yang keluar dari gang hendak melaju ke arah Jonggol, tidak melihat datangnya motor lain dengan kecepatan tinggi. Kedua pengendara mengalami luka parah dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi oleh unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Sementara di Jalan Sragen Ngawi, tepatnya di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, kecelakaan maut terjadi ketika wanita pengendara motor menabrak truk tronton. Sang pengendara motor menemui ajalnya di lokasi kecelakaan karena mengalami luka yang cukup parah. Kecelakaan bermula ketika truk tronton akan putar balik ditabrak dari belakang oleh pengendara motor. Diduga korban kurang konsentrasi serta minimnya penerangan di lokasi kejadian menjadi faktor terjadinya kecelakaan. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas akibat tubuhnya tergilas ban truk kontainer di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Rabu. Sebelumnya korban bermaksud mendahului sebuah angkutan kota tapi gagal lalu menyenggol ban truk. Sejumlah petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi tewasnya korban di Jalan R.E. Marta Dinata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu petang. Korban, Bagas Kurnia Robi, 27 tahun, tergeletak tak bernyawa setelah tubuhnya tergilas ban truk kontainer. Sementara seorang pengendara lainnya yang membonceng dilarikan ke RSU Pademangan untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan berawal saat kedua korban melaju berboncengan dari arah Pasar Ikan menuju Tanjung Priok. Bermaksud mendahului sebuah angkot dari sisi kiri, sepeda motor korban justru menyenggol ban belakang truk kontainer lalu masuk ke kolong truk. Jadi angkot di pinggir dia mau nyalip ke kanan, ngerem mendadak dia. Ada saya kan, nggak bisa masuk. Ngantem. Masuk ke dalam ya, Mang? Ya. Seorang pengendara terpental ke jalan, sedang seorang lainnya tergilas ban truk. Kabur sih kontainernya tuh. Ditahan sama warga-warga. Oh, sempat kabur tadi kontainernya? Korbannya ada dua ya, Mang? Ada dua. Polisi lalu mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kasus ini ditangani petugas Satlantas Jakarta Utara. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, di informasi lainnya, dua kelompok remaja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Kedua kubu saling serang di tengah jalan raya hingga membuat para pengguna jalan resah. Seperti inilah rekaman video amatir saat tawuran dua kelompok remaja pecah di Jalan Raya Cibarusah, Desa Sukamana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua kubu saling serang dengan berbagai jenis senjata tajam berukuran besar. Kurangnya lampu penerangan dan kondisi jalan yang sepi ini membuat lokasi kerap dijadikan ajang tawuran. Sejumlah warga yang berada di lokasi tidak ada yang berani melerai karena justru takut menjadi korban salah sasaran. Tawuran dari sana bawa motor banyak sambil teriak-teriak. Sampai sini muter lagi mobil kebetulan macet. Kalau bawa alat saya nggak ngeliat. Banyak Pak? Banyak. Cuman saya di dalam kan. Itu dari mana semua Pak? Dari arah Cibucil ke sini. Puluhan siswa dari sejumlah SMA di Kota Ambon, Maluku merayakan kelulusan dengan coret-coretan dan arak-arakan. Ya, karena ulah tidak terpuji dan meresahkan masyarakat, polisi pun berjibaku untuk membubarkannya. Para siswa ini langsung kocar-kacir dengan sepeda motornya saat polisi membubarkan arak-arakan mereka di kawasan Kota Ambon, Maluku. Mereka merayakan kelulusan sekolah dengan cara coret-coret dan arak-arakan sepeda motor hingga ugal-ugalan di jalan raya. Sontak ulah tak terpuji para pelajar ini meresahkan masyarakat. Jadi sangat mengganggu masyarakat ya? Mengganggu juga di jalan. Halo Breng. Ada kenapa-kenapa. Resiko tanggung sendiri.
Sementara lebih dari 29.000 siswa SMA atau MA dan sederajat yang ikut ujian sekolah di Provinsi Maluku semuanya dinyatakan lulus 100%. Juri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku. Setelah melakukan serangkaian penyidikan dan gelar perkara, polisi menetapkan 3 tersangka baru terkait kasus tewasnya Putu Satria, taruna tingkat 1 STIP. Ya, ketiga tersangka baru adalah taruna tingkat 2 senior korban. Dalam konferensi pers pada Rabu malam, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengungkapkan ketiga tersangka baru yang diduga terlibat dalam kematian Putu Satria adalah taruna tingkat 2 atau senior korban di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP. Ketiga orang ini memiliki peran masing-masing terjadinya kekerasan hingga menewaskan korban. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti, keterangan 43 orang saksi, rekaman CCTV hingga hasil visum korban. Ketiga tersangka dijerat pasal 55 dan 56 KUHP tentang turut serta dalam melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pelaku FA alias A adalah taruna tingkat 2 yang memanggil korban Putu bersama rekan-rekannya yang dari lantai 3 untuk turun ke lantai 2. Ya, ini yang diidentifikasi menurut senior persepsi senior tadi salah atau menggunakan pakaian olahraga memasuki ruang kelas dengan mengatakan, "Woi, tingkat 1 yang pakai PDU itu pakaian dinas olahraga, sini." Jadi turun dari lantai 3 ke lantai 2. Lalu Eva juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV kemudian keterangan para saksi. Sehingga terhadap Eva dilakukan persangkaan pasal pokok kemarin 351 ayat 3, yaitu pasal 55 junto 56. Pemirsa, saksi persidangan dugaan korupsi dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut SYL kerap meminta pejabat Kementan untuk membiayai kunjungannya ke luar negeri. Sementara itu KPK menetapkan Direktur Utama PT Taspen nonaktif Antonius Kosasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Hukum. Direktur Utama PT Taspen nonaktif Antonius Kosasi tidak berbicara atau menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa malam. Sambil menenteng tas dan sebungkus sate, Antonius berjalan meninggalkan gedung KPK. Bersamaan dengan pemeriksaan Antonius, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur juga mengumumkan penetapan Antonius sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif. Dari persidangan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, saksi menyebut SYL ini kerap meminta biaya perjalanan ke luar negeri kepada pejabat di Kementan. Saksi Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Hermanto mengatakan bahwa direktoratnya dibebani iuran 600 juta rupiah untuk membiayai kunjungan Syahrul Yassin Limpo ke Brazil. Sementara Sekretaris Dirjen PSP juga dibebankan oleh SYL biaya bepergian ke Amerika Serikat sebanyak 200 juta rupiah hingga kunjungan ke Arab Saudi yang mencapai 1 miliar rupiah. Berdalih panik usai bertikai dengan temannya, seorang pemuda menikam ibu rumah tangga. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Berdalih panik usai bertikai dengan temannya, seorang pemuda di Kota Bogor, Jawa Barat malah menusuk seorang wanita. Korban diserang karena memergoki terduga pelaku masuk ke dalam rumahnya. Iya, kesana di dia.
Pemuda ini jadi sasaran amuk massa usai ditangkap warga di Kampung Cimanggu Kecil, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Warga geram lantaran pemuda itu menganiaya seorang ibu rumah tangga yang bermukim di kampung tersebut. Peristiwa terjadi ketika terduga pelaku yang bertikai dengan temannya lari bersembunyi ke rumah korban. Mengetahui ada orang lain masuk ke rumahnya, korban menghampiri. Namun tiba-tiba terduga pelaku langsung menusuknya dengan sebilah pisau dapur, kemudian pemuda itu kabur. Korban yang berteriak mengundang warga berdatangan, lalu mencari terduga pelaku. Pas teriak, terus orang-orang dikira itu ibu itu digigit tikus, makanya orang-orang pada nggak keluar. Nah pas 4:30 ibu itu keluar, nggak taunya ininya udah berlumuran darah, katanya ada yang nusuk. Wanita berusia 55 tahun itu mengalami luka di bagian perutnya dan dilarikan ke klinik yang berada di dekat lokasi kejadian. Sementara terduga pelaku diserahkan kepada polisi. Bertikailah dengan temannya, dia akhirnya masuk ke rumah korban, ibu inisial TN, ngumpetlah dari situ. Korban bangun, lihat, kaget, terasa kaget. Nah, akhirnya dia pun, pelaku pun kaget sehingga barang yang ada di situ langsung terjadi penganiayaan. Polisi menyita sebilah pisau yang digunakan untuk menyerang korban. Pemuda itu terancam penjara 5 tahun karena dugaan melakukan penganiayaan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Penyelidikan terhadap kasus pembunuhan yang menewaskan 2 pria yang diduga pengamen di Klaten, Jawa Tengah terus dilakukan aparat kepolisian. Petugas telah memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi agar memudahkan polisi menangkap terduga pelaku. Pengamen lor di stasiun. Aparat kepolisian masih terus menyelidiki kasus tewasnya 2 pria yang diduga dianiaya sekelompok orang di Desa Kebon Dalam Kidul, Klaten, Jawa Tengah pada Rabu siang. Olah TKP lanjutan terus dilakukan petugas demi bisa memburu terduga pelaku. Polisi juga telah memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi dan masih menunggu hasil otopsi kedua korban. Kita masih mencari terduga pelaku. Untuk langkah-langkah yang sudah kita ambil, kita memeriksa beberapa saksi, dan juga kita memeriksa pemilik kos dari terduga, dan juga kita masih melaksanakan olah TKP ulang untuk mencari barang bukti yang ada. Diketahui sebelumnya peristiwa penganiayaan yang menewaskan 2 orang pria terjadi di Desa Kebon Dalam Kidul, Klaten pada Selasa malam. 1 korban tewas di lokasi kejadian dan 1 lainnya meninggal di Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta karena mengalami luka tusuk akibat senjata tajam. Tidak ditemukan kartu identitas pada tubuh korban, namun warga sekitar kerap melihat mereka mengamen di perempatan Prambanan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemirsa, jenazah wanita mengambang di sungai kawasan Cirebon, Jawa Barat. Naas jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sesosok jasad wanita terbawa arus sungai di Desa Tegal Gubuk, Lur, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kondisinya memprihatinkan, lehernya terjerat, tangan terikat dan tidak mengenakan celana. Wanita berinisial IF asal Kecamatan Panguragan itu sehari-hari bekerja di pabrik kawasan Majalengka. Keluarga merasa janggal atas kematiannya karena ada bekas luka bacok di bagian belakang kepala, sementara tas dan ponselnya juga raib. Sebelum hilang kontak pada Sabtu malam, wanita 22 tahun itu sempat meminta izin ke pihak perusahaan untuk istirahat. Ia mengalami sakit pada lambungnya. Sedangkan penjaga rumah indekos sempat melihat status pesan instan korban, namun Sabtu malam ponselnya sudah tidak aktif. Suka ngobrol, suka keluar, suka bercanda. Berarti terakhir komunikasi kapan berarti itu, Bu? Waktu malam minggu. Malam minggu itu? Iya. Penyidik Satreskrim Polresta Cirebon masih menyelidiki penyebab kematiannya. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Diduga menjadi korban pembunuhan, seorang wanita meninggal dunia di sebuah kamar indekos di Batang, Jawa Tengah. Dari olah TKP, polisi mendapati sejumlah luka di pelipis korban. Selain olah TKP dan periksa jenazah, polisi langsung evakuasi mayat dari sebuah kamar indekos di Kelurahan Karangasem, Batang, Jawa Tengah. Korban menanti 37 tahun tewas dengan sejumlah luka di bagian pelipis kiri korban dengan wajahnya tertutup bantal.
kuat dugaan wanita ini menjadi korban pembunuhan seorang lelaki penyewa kamar tersebut. Jenazah wanita di dalam kos-kosan yang juga terdapat identitas di KTP di lokasi, inisial M, orang Kandeman. Untuk penyidikan awal gimana? Jadi sementara kami temukan memang keadaan korban mengalami luka di lebam di bagian mata. Sementara terduga pelaku pembunuhan terhadap Munanti, teman kencannya di sebuah rumah indekos di Batang, Jawa Tengah, ditemukan tewas tergantung di sebuah pohon di kawasan wisata Pantai Sigandu. Kuat dugaan pria ini nekat mengakhiri hidupnya lantaran depresi setelah membunuh seorang wanita. Namun untuk memastikan kematiannya, polisi mengevakuasi jenazah pria ini ke rumah sakit untuk otopsi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Polisi menetapkan 10 anak berkonflik dengan hukum menjadi pelaku duel maut yang menewaskan satu orang pelajar sekolah menengah pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, duel maut yang menewaskan seorang siswa diatur oleh para alumni. Kepolisian Resor Sukabumi menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus duel maut yang menewaskan seorang pelajar menengah pertama pada Sabtu 4 Mei lalu. Seorang alumni dari kelompok korban dan satu orang alumni dari kelompok pelaku diduga menjadi inisiator duel maut itu. Para pelaku yang masih berusia 13-17 tahun yang berasal dari dua sekolah yang berbeda ini terancam pasal berlapis dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. MF umur 13 tahun berperan sebagai yang melakukan duel sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa semua pihak, termasuk yang merencanakan, yang mengarahkan, hingga yang menonton, kami tersangkakan semuanya. Duel maut yang terjadi pada 4 Mei lalu mengakibatkan MP 13 tahun tewas akibat sabetan senjata tajam. Petugas Kepolisian Resor Sukabumi memberikan hukuman tegas pada para pelaku agar kasus yang memilukan ini tidak terulang lagi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, seorang pria bersimbah darah di salah satu hotel di kota Bojonegoro, Jawa Timur diduga menjadi korban penganiayaan teman wanitanya. Polisi masih mendalami kasusnya dengan memburu tersangka dan memeriksa tempat kejadian serta para saksi. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian di sebuah hotel di kawasan Dewi Sartika, Kota Bojonegoro, Jawa Timur, menyusul adanya dugaan penganiayaan terhadap seorang pria. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, sebelumnya sempat terjadi cekcok seorang pria dengan teman wanitanya di dalam kamar. Kemudian sang wanita keluar kamar dan meninggalkan korban di hotel dengan kondisi bersimbah darah. Diduga korban dianiaya dengan senjata tajam. Polisi juga masih mendalami motif penganiayaan tersebut, termasuk mencari keberadaan wanita terduga penganiayaan tersebut. Sementara masih kita dalami karena yang bercekcok ini korban ini laki-laki, yang di dalam kamar ini ada perempuan beserta suami istri berarti ya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Korban belum bisa dimintai keterangan ya? Nah, ini sementara masih kita mintai keterangan. Seorang mahasiswi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi korban pembegalan saat pulang kuliah. Sementara di Lampung Tengah, polisi meringkus 2 orang tersangka begal yang kerap menyasar para pelajar sebagai korbannya. Seorang begal motor ini tak berkutik saat petugas meringkusnya di kawasan Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung, Rabu sore. Penangkapan tersangka sempat menyita perhatian warga sekitarnya. Polisi kemudian menangkap seorang tersangka lainnya tak jauh dari tempat awal. 2 orang ini menjadi tersangka begal yang kerap menyasar para pelajar sebagai korbannya. Pada April lalu, tersangka mengadang 2 pelajar berboncengan motor dan mendodongnya dengan senjata tajam. Selain merampas motor, tersangka juga menggasak gawai korban. Untuk pelaku yang diamankan ada 2, yaitu inisial HR dan FR. Khususnya anak sekolah sedang berboncengan hendak pergi ke sekolah pada pagi hari. Kemudian pelaku menggunakan kendaraan motor metik berboncengan 2 orang menghadap korban dan kemudian menakuti korban dan mengancam korban dengan menggunakan sebuah pisau.
Cianjur, Jawa Barat, seorang mahasiswi menjadi korban pembegalan saat pulang kuliah. Pembegal mengadang dan menganiaya korban di jalan yang sepi di sebuah perkebunan di Cugenang. Karena korban berupaya melawan, pembegal hanya berhasil menggasak uang pembayaran kuliah korban. Aris Susanto dan Rendra Ghazali melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung dan Cianjur, Jawa Barat. Polisi berhasil mengungkap kasus jual beli anak. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi kali ini bersama saya Dani Maulana. Preman yang meresahkan warga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat diringkus polisi. Pria itu bersama temannya meminta paksa sejumlah uang kepada sopir truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Rekaman video pemalakan itu viral setelah diunggah ke media sosial. Mau pergi ke sana orang sini. Ya nggak takut gua, nggak takut gua. Bodoh amat, gua nggak takut, orang mau parkir doang kan. Nyalain gua ya. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial yang menunjukkan saat seorang preman memalak sopir truk di kawasan Semenan Kalideres, Jakarta Barat. Mereka bersih tegang lantaran sang sopir truk hanya memberikan uang sebesar Rp18.000. Sebelumnya ia diminta sebesar Rp20.000. Terduga pelaku yang mengaku sebagai penduduk asli tidak terima dan mengancam akan memanggil teman-temannya. Berbekal video tersebut, Rabu sore polisi meringkus pria tersebut yang tengah berada di Kampung Bali, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari tangannya disita tas hitam berisi uang tunai yang diduga hasil pemalakan serta sebuah ponsel. Diduga sebagai pelaku pemalakan terhadap supir truk yang parkir di bahu jalan di kawasan Semenan Kalideres. Pelaku mendatangi sopir truk yang sedang berparkir di bahu jalan, kemudian meminta uang parkir sebesar Rp20.000, tetapi tidak diberikan, hanya diberikan Rp18.000. Kemudian mereka pergi setelah itu. Polisi kini memburu seorang pria lagi yang diduga menyuruh terduga pelaku melakukan pemalakan terhadap sopir-sopir truk. Bila terbukti, pria yang sudah ditangkap itu terancam pidana maksimal 3 tahun penjara karena dugaan melakukan kejahatan pemerasan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, seorang pria luka parah setelah menjamret tas seorang wanita di sebuah perumahan di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Seorang ibu rumah tangga berhasil menggagalkan penjamretan hingga pria itu tertangkap warga. Petugas mengamankan seorang pria yang berlumuran darah dari sebuah perumahan di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pria ini sempat berupaya untuk kabur setelah merampas tas seorang warga di kawasan ini. Seorang ibu rumah tangga berhasil mencegah pria ini melarikan diri dengan berteriak meminta pertolongan warga. Karena panik, penjamret pun jatuh di saluran air dengan sepeda motornya. Ia tak berkutik saat warga mengepung dan menangkapnya. Tas yang dibawa ibu itu langsung ditarik oleh pelaku yang diduga jambret. Setelah ditarik, ibu itu teriak, jambret, jambret, jambret. Dan alhamdulillah ada warga yang memang peduli terhadap situasi tersebut, langsung magarin, jadi menghalangi jambret itu untuk kabur. Karena panik, jambret itu akhirnya membawa motor kencang dan Ya, pemirsa, aparat kepolisian menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus jual beli anak di Medan, Sumatera Utara. 2 orang diantaranya bertindak sebagai pembeli, sementara 1 tersangka lainnya adalah ayah kandung korban yang tega menjual anaknya melalui media sosial. Inilah video amatir saat seorang wanita hendak mengambil anak kandungnya dari kedua tersangka yang diduga telah membeli anaknya di Jalan Nilam, Pasar Simalingkar, Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya langsung dikawal ketat pihak kepolisian ketika keluar dari kediamannya karena takut diamuk warga. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka jual beli anak. 2 orang diantaranya bertindak sebagai pembeli dan 1 orang lainnya merupakan ayah kandung korban yang kini masih dalam pengejaran petugas. Sang ayah tega menjual anak kandungnya yang baru berusia 11 bulan melalui media sosial. Melalui unggahan tersebut, kedua tersangka kemudian membelinya dengan harga Rp15 juta. Namun, ibu kandung korban yang mengetahui anaknya telah dijual langsung mengambil kembali buah hatinya dengan mendatangi rumah kedua tersangka.
Motif orang tuanya memperdagangkan anak ini? Motifnya sementara hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidikan ekonomi, Bu ya, ekonomi. Uang itu udah terima pelaku, Bang? Menurut keterangan tersangka NJH dan AHBS yang dibenarkan juga oleh saksi bahwa uang tersebut sudah diterima oleh orang tuanya yang bersinyal FG. Kedua tersangka yang telah ditangkap akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Di peristiwa lain diduga mencuri, seorang pria menjadi bulan-bulanan warga di Kota Serang, Banten. Pria itu ketahuan saat sedang mencoba mencuri truk yang terparkir di jalan raya di Serang Petir. Nasib sial dialami seorang pria saat berupaya membawa kabur satu unit kendaraan truk di Jalan Raya Serang Petir, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Rabu siang. Pria tersebut terpergok saat sedang mengakali truk yang ditinggal pengemudinya pergi ke warung. Amukan massa baru berhenti begitu anggota polisi dari Polsek Cipocok Jaya dan Polresta Serang datang ke lokasi. Pelaku adalah masuk ke kendaraan pada waktu kendaraan itu masih hidup. Terus langsung mobil tersebut dibawa kabur. Dan alhamdulillah tidak lama kemudian kendaraan tersebut dan pelaku pencuriannya telah diamankan di Polsek Cipocok Jaya. Petugas mengamankan pria warga Panimbang, Kabupaten Pandeglang tersebut ke Polsek Cipocok Jaya untuk diperiksa. Ariel Maranos melaporkan dari Kota Serang, Banten. Ya pemirsa, pria pengendara sepeda motor yang berkendara melawan arah di Kemayoran, Jakarta Pusat tewas tertabrak lokomotif yang melintas. Korban yang terseret hingga 100 meter mengalami luka berat di kepala dan tubuh. Petugas mengevakuasi jenazah pengendara sepeda motor yang tertabrak lokomotif kereta di perlintasan pintu kereta Kemayoran, Jakarta Pusat Rabu pagi. Pria bernama Daud warga Teluk Pucung, Bekasi Utara, Jawa Barat itu mengalami luka berat di bagian kepala dan tubuhnya akibat terseret sejauh sekira 100 meter. Kecelakaan maut berawal ketika korban yang mengendarai motor melawan arah dari Jalan Kepu menuju Bungur. Saat di perlintasan kereta, pria itu dihantam lokomotif yang melaju dari arah Senen menuju Kemayoran. Motornya ini lawan arah. Lawan arah. Dari arah mana ke arah mana? Dari arah Kepu ke arah Bungur. Kurang lebih korban terseret itu 100 meter. 100 meteran. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara sepeda motornya diamankan unit Laka Lantas Polsek Metro Kemayoran. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Masih dari ibu kota pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menertibkan juru parkir liar yang beroperasi di sejumlah mini swalayan di wilayah DKI Jakarta. Penertiban dilakukan menyusul banyaknya laporan warga yang resah dengan keberadaan para juru parkir liar. Penertiban terhadap juru parkir liar telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Daerah sejak hari Selasa. Upaya ini dilakukan menyusul banyaknya warga yang resah dengan aktivitas juru parkir yang beroperasi di tempat yang seharusnya gratis hingga melakukan pemaksaan kepada pengendara. Ditemui pada Rabu siang, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi akan berusaha memberikan mata pencaharian pengganti bagi para juru parkir liar. Minimarket itu kan ada tulisannya gratis. Ya jangan memaksa, jangan bikin warga itu resah. Mulai kemarin saya sudah perintahkan dengan Dinas Perhubungan. Ada kompensasi nggak sih Pak buat si jukir ini Pak? Karena kan dia kan terkadang profesi itu satu-satunya yang untuk mata pencaharian mereka gitu Pak. Ya itu salah satu problem yang harus diatasi. Ya pelan-pelan kita lihat. Kan kita berikan juga kalau bisa pekerjaan kepada mereka. Kita beralih ke informasi lain menjelang keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci pada 12 Mei nanti. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas mengecek kesiapan akhir pelayanan hotel, bus, dan catering makanan jemaah di Arab Saudi. Sementara itu ratusan petugas haji Indonesia kemarin diberangkatkan ke Arab Saudi yang akan bertugas melayani jemaah haji. Sebanyak 329 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi Rabu siang diberangkatkan ke Jeddah dan Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.
Petugas Haji Indonesia yang terbagi ke dalam 2 wilayah daerah kerja atau Dakar Jeddah dan Madinah ini akan menyambut jemaah haji yang tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah mulai tanggal 12 Mei mendatang. Kita di sini untuk ada pelayanan umum, pelayanan transportasi, pemondokan, dan juga pengamanan semua. Tugas pokoknya kami melayani jamaah. Kami pelayan tamu Allah. Ratusan PPIH ini direkrut dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, unsur TNI Polri, media, dan elemen masyarakat. Sementara itu Menteri Agama Yakut Khalil Haumas Rabu siang melakukan pengecekan akhir kesiapan hotel, bus, hingga catering jemaah di Arab Saudi. Di Terminal Sip Amir Mekah, Menteri Agama meninjau bus-bus yang akan digunakan untuk mobilisasi jemaah selama musim haji 2024. Menteri Agama juga mengecek persiapan akhir di sektor paling penting, yakni catering makanan untuk jemaah. Salah satu dapur yang dikunjungi adalah Rayat Al-Mutahadon di Al-Saukiyah. Dapur ini akan menyiapkan lebih dari 4.000 paket makanan jemaah per hari. Presiden Joko Widodo meninjau kondisi harga bahan pokok di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat pada hari Rabu. Kepala negara mengatakan harga beras, bawang merah, dan bawang putih sudah turun. Dalam kunjungan kerja di Karawang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Baru untuk meninjau kondisi harga kebutuhan pokok. Kepala negara didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menpan RB Azwar Anas, dan PJ Gubernur Jabar Bey Mahmudin mengatakan harga kebutuhan pokok sudah turun. Harga bawang merah berada di kisaran Rp45.000 per kilogram, bawang putih Rp38.000 dan beras lokal Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilogram. Tadi kita cek untuk harga-harga utamanya cabai, beras, bawang putih, bawang merah, semuanya kondisinya sudah turun. Yang pertama bawang merah di angka Rp45.000. Bawang putih tadi berapa? 38, Pak. 38.000 sampai Rp40.000. Kemudian beras banyak memang sudah meludak, beras lokal dengan harga Rp12.000 sampai Rp13.000. Setelah harga bawang dan beras turun, kini masyarakat dihadapkan dengan persoalan harga telur yang naik. Harga telur per kilogramnya kini sudah di kisaran Rp30.000. Harga telur ayam di Kota Tegal, Jawa Tengah yang sempat turun di angka Rp28.000 per kilogram, naik lagi menjadi Rp30.000 per kilogram. Naiknya harga yang terjadi tiba-tiba dikeluhkan pedagang lantaran tidak berdampak sepinya pembeli. Meski harga naik, tapi pasokan telur relatif lancar. Pedagang berharap harga telur tidak terus naik agar penjualan sehari-harinya lancar. Di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, harga telur yang juga sempat turun di harga Rp28.000 kini sudah menembus Rp31.000 per kilogram. Padahal menurut pedagang, pasokan telur ke pasar dari distributor lancar. Tingginya harga telur ayam dalam sepekan terakhir berdampak pada minimnya pembiayaan. Pedagang dan konsumen berharap harga telur di masa libur panjang ini bisa kembali stabil. Kita kembali jeda, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah Israel yang menggempur Rafah. Warga Palestina berlarian untuk menyelamatkan diri. Kami segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dadi Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Ribuan kendaraan padati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat pada libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Sementara itu mulai tanggal 9 sampai 12 Mei 2024, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC mengoperasikan 48 perjalanan kereta cepat Wush dengan 28.000 tempat duduk per harinya. Pembelian tiket kereta cepat Wush pada libur peringatan kenaikan Isa Al-Masih mengalami peningkatan, khususnya untuk keberangkatan tanggal 9 hingga 12 Mei 2024, penjualannya lebih dari 75%. Bahkan untuk keberangkatan pukul 6.40 waktu Indonesia Barat sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat, tiketnya sudah terjual di atas 90%.
KCIC mengoperasikan 48 perjalanan kereta cepat Wush dengan 28.000 tempat duduk per hari selama liburan. Memasuki libur panjang karena cuti kenaikan Isa Al-Masih, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat juga ramai penumpang. Hampir 88.000 orang memilih moda kereta api untuk perjalanan libur panjang masyarakat, 17.000 diantaranya mereka berangkat dari stasiun ini. Kota Surabaya, Solo hingga Malang menjadi tujuan utama para penumpang. Sementara itu ribuan kendaraan memadati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat pada Rabu malam. Arus kendaraan dari Jakarta menuju dua ruas tol yaitu Cipali Jawa Tengah serta tol Purbalenyi Bandung. Kendaraan pribadi mendominasi jalur ini menyusul libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Memasuki libur panjang, jumlah penumpang kereta di stasiun Pasar Senen Jakarta mengalami peningkatan. Ya, pemirsa, PT KAI telah menambah jadwal perjalanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Dan untuk mengetahui informasinya sudah ada rekan kami Teatrika Putri di lokasi. Tea, silakan laporannya. Ya, selamat pagi Dani dan juga Tiwi. Kalau di stasiun Pasar Senen pagi hari ini sudah mulai ramai ya oleh para calon penumpang yang menuju ke tujuannya masing-masing. Karena menurut data yang kami terima ini dari PT KAI Daob 1 Jakarta yang mana ada sekitar 106.000 tiket yang sudah habis terjual pada tanggal 8 hingga 12 Mei 2024 di masa periode libur panjang keagamaan pada minggu ini. Dan menurut data yang kami terima juga jumlah penumpang di masa libur panjang ini sudah ada kenaikan atau lonjakannya ini sudah sekitar 2 kali lipat ya kalau dibandingkan dengan hari biasa. Dan jumlah penumpang yang paling banyak ini ada pada tanggal 8 Mei 2024 yang mana ada sekitar 33.000 penumpang yang berangkat dari arah stasiun Senen, lalu dari arah stasiun Gambir, stasiun Jatinegara dan wilayah lainnya yang ada di PT KAI Daob 1 Jakarta. Sementara itu untuk tujuan favoritnya ini ada beberapa tujuan favorit nih Tiwi, Dani dan juga pemirsa, seperti ada di Surabaya, lalu ada Yogyakarta, ada Solo, dan juga ada Malang. Tadi kami juga sempat ngecek nih di aplikasi PT KAI Akses, yang mana ini tujuan-tujuan favorit pada tanggal 9 Mei pada hari ini sudah habis terjual. Jadi kalau untuk masyarakat atau para calon penumpang yang hendak menuju ke tujuan-tujuan favorit ini bisa mencari alternatif lain seperti mencari tanggal keberangkatan lainnya ataupun memilih connecting train yang sudah disediakan oleh PT KAI. Selain itu juga untuk kereta tambahan ini juga sudah disediakan ya oleh PT KAI Daob 1 Jakarta. Ada sekitar 4 kereta api tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang terjadi di masa libur panjang keagamaan pada minggu ini. Sementara ini laporan dari Stasiun Pasar Senen, kembali ke Anda di studio, Tiwi dan juga Dani. Teatrika Putri melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Ini memang sudah terpantau ramai sekali ya, karena memang liburnya lumayan panjang nih, lumayan dari hari Kamis. Dari hari Kamis sampai Minggu, puas sekali ya. Selamat liburan buat Anda pemirsa setia Indosiar, semoga selamat sampai tujuan dan selamat menikmati hari libur di kampung halaman. Iya betul. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Aksi solidaritas Palestina yang disuarakan mahasiswa di Amerika Serikat dan Eropa makin meluas. Sementara itu puluhan warga Palestina lari menyelamatkan diri dari pusat kota Rafah menyusul invasi darat Israel dan perintah evakuasi ke zona aman. Gumpalan asap tebal terus membubung ke udara pada Rabu siang dan sesekali terdengar ledakan di sejumlah titik di kota Rafah. Perbatasan penting Rafah di Gaza ditutup setelah militer Zionis Israel merebutnya sehari sebelumnya. Rafah menjadi urat nadi penyaluran bantuan kemanusiaan sejak awal perang dan merupakan satu-satunya tempat di mana orang bisa keluar dan masuk. Dalam perkembangan yang sama, puluhan warga Palestina lari menyelamatkan diri dari pusat kota Rafah pada Rabu kemarin, menyusul invasi darat militer Israel dan perintah evakuasi di pinggiran timur kota itu. Warga tampak mengemas harta bendanya untuk dimuat ke dalam mobil atau gerobak mencari tempat yang aman dan selamat. Banyak warga menuju wilayah Muasi, sebelah barat kota yang ditetapkan sebagai zona aman militer Israel. Sementara itu solidaritas kepada masyarakat Palestina terus disuarakan mahasiswa. Ketegangan sempat terjadi di Universitas George Washington ketika polisi menggunakan semprotan merica saat membersihkan tenda perkemahan mereka pada Rabu malam. Puluhan demonstran ditangkap polisi dalam insiden ini. Alasan keamanan menjadi dalih pemerintah kota Washington DC membersihkan tenda mahasiswa.
Di Madrid, Spanyol, mahasiswa dan dosen bergabung dalam gelombang protes perkemahan pro-Palestina. Di Universitas Complutense, ratusan orang dari berbagai kampus mendirikan tenda sebagai bentuk protes terhadap kekerasan dan pembunuhan di Palestina. Gencatan senjata menurut demonstran jadi sangat penting untuk menghentikan perang. Bangunan apartemen di Afrika Selatan runtuh hingga mengakibatkan 6 orang tewas dan 37 orang lainnya dinyatakan hilang. Informasi selengkapnya kami kemas dalam Kilas Mancanegara berikut ini. Tim penyelamat berjibaku melakukan evakuasi menyusul ambruknya bangunan kompleks apartemen bertingkat 5. Petugas berusaha menemukan puluhan pekerja konstruksi di bawah puing reruntuhan yang sedang dibangun. 6 pekerja dipastikan tewas dan kemungkinan jumlahnya bertambah. Lantaran dilaporkan 37 orang masih dinyatakan hilang. Material beton bangunan yang runtuh membuat tim SAR kesulitan melakukan pencarian korban. Kebakaran hebat terjadi di sebuah properti komersial di California, Amerika Serikat pada Rabu pagi. Kepulan asap hitam menjulang ke udara. Dari video udara tampak petugas pemadam kebakaran berhadapan dengan kobaran api yang sangat besar dan memicu gumpalan asap. Sejauh ini belum ada laporan korban akibat peristiwa kebakaran. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Pemirsa, dampak kerusakan rumah akibat bencana pergerakan tanah di Ciamis, Jawa Barat terus bertambah. Selain puluhan rumah terancam ambruk, pergerakan tanah kini semakin meluas hingga menyebabkan akses jalan terbelah dan amblas. Bencana pergerakan tanah yang terus terjadi di Desa Budi Asih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat membuat warga semakin khawatir. Tercatat ada 33 rumah warga rusak dampak pergerakan tanah. Bahkan selain merusak rumah tempat tinggal mereka, pergerakan tanah juga kini meluas hingga menyebabkan retakan di jalan menuju perbukitan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena kondisi jalan turun hingga 20 cm. Begitu juga dengan retakan di atas perbukitan, kondisi tanah turun mencapai 50 cm. Gimana? Masih bergerak atau gimana? Masih bergerak, tadinya 20 cm, sekarang udah 50 yang tadi itu. Kerenggangan sampai ada yang 25 cm, 30. Warga yang khawatir dengan bencana pergerakan tanah ini telah melaporkan kondisi tersebut ke pihak BPBD untuk segera dilakukan penelitian. Demi menjaga keselamatan, sebagian warga juga memilih mengungsi di saat malam hari ke tempat kerabatnya yang lebih aman. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Pemirsa, banjir masih melanda sejumlah daerah di Indonesia. Ratusan rumah warga di pesisir pantai Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara terendam banjir rob. Sementara itu di Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, banjir merendam jalan lintas Sumatera serta permukiman warga. Wah, ini biasanya dekat. Banjir masih merendam jalan lintas Sumatera di Kabupaten Ogan, Komering Ulu, dan Muara Enim, Sumatera Selatan pada Rabu siang. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat jalan terputus dan memaksa pengendara mengambil jalan alternatif. Meski banjir berangsur surut, petugas Basarnas masih melanjutkan proses evakuasi di sejumlah permukiman yang tergenang banjir, seperti di Kelurahan Kemala Raja yang berada di tepian Sungai Ogan. Tanggal 8 hari ini di Kecamatan Batu Raja Timur dan Kecamatan Batu Raja Barat, terkhusus di Desa Kemala Raja, Desa Pusat, dan Desa Kepayang. Untuk korban yang sudah dievakuasi, untuk saat ini sebanyak 75 orang dan evakuasi masih tetap berlanjut. Sementara itu di kawasan Medan Utara, Kota Medan, Sumatera Utara, pasang air laut mengakibatkan sejumlah jalan dan rumah warga di Kecamatan Medan Belawan terendam banjir rob. Pasang air laut setinggi 50 cm sudah berlangsung selama 3 hari terakhir dan mulai terjadi sekitar pukul 1 siang hingga pukul 8 malam. Namun alih-alih mengungsi, warga justru memanfaatkan banjir rob menjadi wahana bermain air gratis. Sedangkan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, banjir masih merendam jalan Trans Papua di distrik Bupul sepanjang 1 km. Akibatnya banyak pengendara terjebak dan harus menginap di jalan dan lokasi banjir.
Hingga kini, korban banjir yang mencapai 400 orang lebih masih bertahan di koramil, kios di tepi jalan, hingga tidur di kendaraan mereka. Kami, para supir, terpaksa menginap di koramil Merauke, Bupul. Kami tiba dari jam 8 malam sampai saat ini mobil belum ada yang bisa lewat. Para pengendara berharap pemerintah segera menurunkan bantuan karena persediaan makanan di lokasi banjir mulai menipis. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lain, pemirsa, erupsi Gunung Ile Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa ini membuat sejumlah pesawat gagal mendarat di Bandara Udara Wonopito, Lembata. Pesawat Wing Air rute Kupang Lembata gagal mendarat akibat terkena sebaran abu vulkanik gunung. Aktivitas vulkanis Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata kembali tinggi sejak erupsi terjadi Selasa lalu. Erupsi yang diwarnai gempa-gempa dangkal terpantau terus terjadi selama 24 jam terakhir. Tinggi kolom abu tercatat 100 hingga 900 meter di atas puncak. Letusan ini disertai dengan gemuruh lemah dengan serta lontaran lava pijar masih di area kawah atau puncak. Sebaran abu kami teramati menyebar ke arah barat daya dan barat laut. Sebaran abu vulkanis gunung membuat pesawat Wings Air rute Kupang Lembata gagal mendarat di Bandara Wonopito Leba. Pesawat sempat berputar 4 kali sebelum lalu memutuskan memutar kembali ke Bandara El Tari Kupang. Hari ini jadwalnya tidak ada penerbangan. Mudah-mudahan besok hari Kamis penerbangan bisa berjalan normal dan Gunung Ile Lewotolok lebih bersahabat dengan kita masyarakat Lembata sehingga penerbangan selanjutnya bisa berjalan normal kembali. Sementara itu hingga Rabu petang, status Gunung Ile Lewotolok masih berada pada level siaga 3. Masyarakat diimbau untuk tidak mengerjakan aktivitas apapun dalam radius hingga 3 km dari puncak gunung. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dari informasi lapangan hijau, pemirsa, kabar kurang baik ini menimpa tim nasional Indonesia U23 menjelang laga menghadapi Guinea pada babak play-off Olimpiade 2024. Ya, ini skuad Garuda Muda berpotensi tampil tanpa sejumlah pilar utamanya di barisan pertahanan. Laga hidup mati akan dilakoni skuad Garuda Muda pada babak play-off Olimpiade 2024 menghadapi wakil Afrika Guinea yang akan berlangsung di Paris, Prancis, Kamis malam nanti. Namun jelang duel krusial nanti skuad asuhan Sinteyong dihadapkan dengan sejumlah masalah di barisan pertahanan. Pasalnya sang kapten Rizky Ridho dipastikan absen karena sanksi kartu merah. Lalu Justin Habner tidak dapat bergabung ke dalam skuad setelah tidak mendapat izin dari klubnya Krezo Osaka. Sementara Elkan Bagot yang kini membela tim asal Inggris Ipswich Town juga masih belum mendapat kepastian bergabung dengan Garuda Muda. Minimnya ketersediaan pemain di barisan pertahanan Indonesia menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi Sinteyong. Bongkar pasang rotasi pemain pun berpotensi dilakukan demi bisa meraih hasil maksimal. Meski begitu, para pemain tetap optimis dapat meraih kemenangan dan bertekad menampilkan kemampuan terbaiknya. Persiapan tim untuk melawan Guinea besok? Tentunya kita sudah menyiapkan dengan baik. Semoga besok kita bisa menampilkan yang terbaik. Yes, Captain! Oke, kalau kondisi anak-anak jelang pertandingan besok seperti apa? Saya rasa semua punya kondisi yang sangat siap untuk bermain, jadi tidak ada kendala untuk kondisi. Pada laga malam nanti Indonesia wajib menang atas Guinea untuk dapat mengamankan satu tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Dan jika lolos, skuad Garuda nantinya sudah ditunggu oleh tuan rumah Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru yang tergabung di dalam grup A cabang olahraga sepak bola Olimpiade 2024. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa.